Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama dengan Abuya dan Kak Akilah lagi di channel YouTube Akilah Elfat. Tentunya dalam segmen Sekolah Keluarga Muslim. Nah, kali ini Abuya sedang berada di salah satu sekolah. Kalau boleh Abuya bilang ini sekolah favorit ya. Ya. Ya, yang ada di daerah Kediri. Daerahnya agak ke dalam tapi luar biasa ya. Kurikulum pendidikannya, santrinya, murid dan sebagainya. Kita akan kenalan lebih lanjut, ya sekolah apa dan siapa saja yang ada di dalamnya. Oke, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Oke, dengan mohon maaf dengan siapa? Saya Mulia. Ustadz Mulia. Oke, kalau Ibu? Saya Dia. Ustadzah Dia. Ya, oke. Dengan Ustadz Mulia dan Ustadzah Dia di sekolah ini sebagai apa, Ustaz? Saya kebetulan diamanai sebagai ketua yayasan. Pimpinan yayasan ya, ketua yayasan Prima Cendekia Kediri. Prima Cendekia Kediri. Ya. Kalau Ibu Dia? Ustadzah Dia? Saya diamanai kepala-sekolah di SD-nya. Oh, Ibu kepala sekolah. Kepala sekolah di SD. Ini pasangan suami istri ini? Kebetulan ya. Iya. Oh, kebetulan. Kok ada kebetulan gini? Sudah mencari pengganti belum? Oh, jangan. Oke, Masya Allah. Jadi beliau ini ternyata Masya Allah, tabarakallah, kedua-duanya pasangan suami istri, ya, dan diberikan oleh Allah amanah, yang satu pimpinan yayasan, yang satu adalah kepala sekolah SD-nya. Oke, ini Abu ingin sharing, Ustaz, ya, supaya kita lebih tahu, kalau boleh tahu sejarah yayasan ini dan sekolah ini itu bagaimana, Ustaz? Kok sekarang ini, mohon maaf, dengan kalau kita sharing tadi, waktunya nggak terlalu lama, tapi mohon maaf, sudah jenjangnya itu banyak sekali. Monggo diceritakan, Ustaz, kepada pemirsa, Ustaz. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya yayasan ini berdiri tahun 2015 akhir, ya. Tanggalnya 26 Desember. Mudah sekali mengingatnya. 26 Desember. Iya. Berarti setelah hari Natal ya. Setelah hari Natal. Satu hari setelah Natal. Yayasan ini berdiri karena ya diantaranya keresahan di antara para penggiat pendidikan di wilayah Grogol ini khususnya. Kok sepertinya kita belum punya sekolah atau belum ada sekolah yang concern terhadap pendidikan karakter anak, ya, karakter anak. Dan bukan hanya itu sebenarnya, tapi juga keresahan kita terhadap kok sepertinya anak-anak hari ini kok jauh dari agama mereka, gitu, terutama Islam. Ya, itu terlihat dari adab dan akhlak keseharian mereka yang mungkin sudah banyak terjadi penyimpangan. Karena itulah berangkat dari keresahan itu kami beberapa orang akhirnya berinisiatif untuk mendirikan Yayasan Prima Cendekia Kediri ini. Niatannya tentu saja kami ingin berkontribusi untuk umat, ya, terutama di bidang pendidikan. Dengan keresahan itu kami berusaha bagaimana supaya kita bisa memberikan sedikit harapan kepada umat, ya. Bagaimana supaya generasi-generasi muda Islam ini siap untuk menyongsong kebangkitan Islam. Seperti itu. Jadi di tahun 2015 itu kami pertama kali mendirikan sekolah itu ngontrak. Ngontrak nggih? Ngontrak. Ya Allah. Ngontrak, belakang itu kandang ayam, kandang itik gitu ya. Jadi baunya luar biasa. Bener, Zat? Betul seperti itu. Allah. Ketika itu masih PAUD ya, baru KB sama TK. Tapi alhamdulillah walaupun kondisinya sangat memprihatinkan, tapi ternyata antusiasme orang tua itu juga lumayan gitu ya, banyak gitu yang sekolah ketika itu. Sampai waktu itu kita dikritik sampai sama dinas itu, sekolah kok kayak begini baunya. Dikritik Mas ya. Iya. Apa tidak bisa diperbaiki gitu. Tapi alhamdulillah ya, kita intinya niat untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap umat. Apa yang ada hari ini kita jalankan dulu lah gitu. Alhamdulillah sering berjalan waktu, ternyata orang tua mengapresiasi kami. Ada pada akhirnya juga ada yang ini ada tanah mungkin bisa dimanfaatkan untuk sekolah gitu ya. Terus kemudian Ustadz, ini kenapa nggak dibikin SD-nya? TK sudah lulus, kalau kami harus sekolah di mana lagi? Mirip gitu ya saya. Iya. Akhirnya waktu itu SD itu
dibikin seperti saung gitu aja, cuman satu kelas gitu, Oh. bikin saung. Jadi dari TKB naik ke SD dibikin satu kelas seperti saung, ya sudah itu. SD kita itu ya sama di sebelahnya kandang itik gitu, baunya juga sama. Tapi karena orang tua itu memang mungkin percaya ya melihat hasil ya usaha-usaha dari para ustadz-ustadzah itu kan, mungkin juga idealisme dari ustadz-ustadzah itu bahwa kita harus mencetak generasi yang prima gitu ya, yang baik, tidak hanya secara akademik tapi juga secara akhlak. Akhirnya ya itulah mereka berusaha mendorong kami untuk berusaha terus supaya SD ini berkembang gitu. Tidak hanya berhenti di TK tapi SD juga berkembang. Yang akhirnya dapat itu tadi, dapat tanah, kita mendirikan SD, dan kemudian tantangan terberat kami adalah ketika COVID. Pas COVID ya, Ya, Ustaz, ya. itu Ini yang hampir paling semua sekolah, Ustaz. berat. Iya, Ini paling hampir berat. semua sekolah. Monggo bisa diceritakan gimana itu? Ketika COVID itu tentu saja orang tua memiliki mindset yang berbeda dengan sekolahan ya. Jadi seolah-olah ketika COVID itu para siswa itu kan banyak belajar di rumah. Betul. Kita memberikan materinya, mereka belajar di rumah, kadang secara online juga. Tapi mindset orang tua adalah, loh, ini tidak sekolah. Yang kadang yang harus ngajari juga orang tua. Kok kami tetap bayar gitu ya? Ada yang kayak gitu. Iya. Oke, oke, oke. Padahal kita sudah menyusun materi-materinya, mereka tinggal menjalankan. Tapi mindsetnya seperti itu. Itu yang terberat, tantangan terberat. Kenapa? Karena yang namanya sekolah itu kan butuh operasional juga. Betul. Ya, ustadz-ustadzanya Gaji juga, ustadz-ustadzanya. iya, gaji-gajinya. Kadang mereka juga harus datang ke rumah, mereka butuh transportasi, biaya itu segalanya. Tapi itu yang kadang tidak disadari oleh orang tua. Tapi alhamdulillah karena niat kami adalah ayo kita harus terus bergerak walaupun kondisinya berat, karena niatan kita dari awal adalah untuk kontribusi kepada umat. Alhamdulillah survive. Walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas, dana yang minus-minus, kita tidak tahu harus menutupinya dari mana, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan banyak jalan lah gitu. Ya gitulah, kemudian di tahun 2021 alhamdulillah kita dapat dana bantuan dari pemerintah provinsi waktu itu. Jadilah bangunan SD hari ini 3 lantai. 3 lantai ya. Ya, 3 Dari lantai. yang saung gubuk tadi Betul. ya. Ya Allah. Ini ya. Jadi ini sebuah pelajaran bagi kita, ketika kita itu niatnya lurus, sesuai, bermanfaat untuk umat, Allah mudahkan. Oke. Demikian. Dari insya Allah. gubuk yang kemudian menjadi bangunan 3 Bangunan lantai. gedung. Masya Betul. Allah. Iya. Luar biasa, Alhamdulillah. saat ini menginspirasi sekali ya. Iya. Ini buat Abuya sebagai, boleh dibilang ya, harus belajar banyak ke jenengan ini ya. Sama-sama lah kita belajar. Insyaallah. Oke, sekarang ke Ustazah Dia. Mohon izin, Ustazah Dia. Ini kan perjalanannya kan panjang, Ustazah, ya. Oke. Mulai dari ngontrak, terus ada tanah wakaf, kemudian dari saung gubuk yang kemudian sekarang ini. Jumlah siswanya ada berapa sekarang, Ustazah? Untuk SD-nya karena dengan SD. Total semuanya berapa, Ustazah? SD ya. Untuk SD saat ini ada 142. 142. Oke, 42 siswa ya. Ini angkatan ke berapa ya? 9 ya kayaknya ya. Angkatan 9 ya. Jadi kita Berarti sudah meluluskan 2 ya. 2 angkatan itu ya. Oke. Oke, dari berarti kurang lebih kan 8 tahun ya. Berjalan Nggih, 8, 8 jalan tahun. 9 ya. Iya, masuk 9 gitu. Nanti kan bisa lulusan ke-3 nanti Iya, ya. betul. 3. Boleh disampaikan kepada pemirsa sahabat Qur'ani yang menyaksikan ini, Ustazah, apa saja sih kelebihan sekolah ini? Ya, ya pastinya gini, pastinya ada sesuatu yang yang lebih, sehingga para orang tua itu mempercayakan anak didiknya, anaknya ditaruh di sekolah ini. Monggo disampaikan, Ustazah. Oke, Seadanya mawon. Oke, bismillah. Alhamdulillah Bu ya, Akila nggih, hari ini salah satu program yang bisa menghadirkan Abuya dan Akila di sini gitu ya. Itu adalah salah satu program yang mungkin menjadi salah satu penyebab wali murid klik sama kita gitu. Karena memang dari pertama kali membentuk lembaga ya Bu ya dari awal. Jadi tadi kalau Bapak Yayasan sudah mengatakan salah satunya karena kita concern di pembentukan karakter gitu ya, karakter siswa. Sebetulnya kalau saya pribadi gitu ya waktu itu, dan teman-teman beberapa ada teman lah juga gitu ya, mempunyai motivasi yang lain juga gitu. Jadi dulu itu saya dan salah satu teman di yayasan ya, Teh Irma ya waktu itu ya, guru saya gitu.
guru tahsin saya tepatnya itu memotivasi juga, ini kok di Grogol belum ada ya sekolah yang concern di Quran gitu. Nah, itu luar biasa Bu. Jadi saya belajar tahsin itu dari nol lah Bu ya Mbak Akila. Betul dari nggak bisa sampai ngerti atau sampai belajar Quran gitu ya. Ya semakin seneng lah gitu. Lalu guru saya mengatakan begitu, kok belum ada ya di Grogol ini. Oh iya ya Teh ya, kok belum ada gitu. Ya udah yuk coba. Kebetulan waktu itu kita ditawari ya, yuk bikin lembaga yuk gitu. Lembaga pendidikan ya. Itu sebenarnya awalnya lembaga pendidikan itu ya, kayaknya kok ribet gitu. Tapi karena ada keinginan tadi, ada cita-cita, itu ada mimpi gitu, yuk bikin sekolah yang concern di Quran yuk gitu. Nyambung sama teman-teman yang yayasan ini, ya sudah yuk kita buat bareng-bareng gitu. Akhirnya ya alhamdulillah Bu ya tadi saya juga dari awal pendirian ikut mendirikan itu ya, diamanahi pertama saya di TK dulu. Pertama yuk di TK dulu, bikin TK, nggak kepikiran yang lain-lain gitu ya. Lalu kemudian tahun kedua diminta bikin SD gitu ya. Sudah saya jadi ke SD, naik tingkat gitu. Masya Allah, naik tingkat alhamdulillah. Tapi betul ya, jadi memang semangat motivasi yang pertama yang paling disenangi oleh orang tua itu masih motivasi dalam hal Quran, betul. Jadi kita dari awal punya semangat gitu ya untuk mendekatkan anak-anak dengan Quran. Dengan apa? Dengan program-program yang dekat dengan Quran. Ngajarin mereka baca Quran ya, ngajarin mereka hafalan Quran. Kalau ibadah lain sudah pasti ya Bu ya. Itu sesuatu hal yang buat mereka kayak wow, tarik sendiri gitu. ya. Itu magnetnya gitu. Di situ betul, betul. Awalnya itu betul-betul sangat tertarik orang tua itu. Dan alhamdulillah gitu ya sampai saat ini ya Bu ya. Ini program Quran ini di Prima Cendekia ya, di TK ataupun SD itu menjadi salah satu program unggulan kita. Iya. Jadi tahfidzul Quran itu memang kalau misalnya kita mau cek gitu ya di sekolahan di Grogol ya, saya ngomong skup Grogol dulu lah gitu. Memang yang paling concern tuh emang di Prima Cendekia gitu. Kita punya target ya, kayak misalnya kita ya SD lah. Kita punya target lulusan minimal hafal 3 juz gitu kan. Itu sesuatu hal yang sebenarnya berat sih gitu. Karena kita kan bukan yang full tahfidz ya, Bu ya. Tapi tahfidz itu salah satu program unggulan saja gitu. Sehingga harus mengatur jadwal gimana caranya program dinas jalan, kegiatan-kegiatan jalan, tapi tahfidz tetap jalan dan target anak-anak tercapai. Sejauh ini alhamdulillah gitu ya, wali kami ya sejauh ini visi misinya masih sejalan dengan kita. Iya, alhamdulillah. Sehingga program Quran ini baik itu tilawahnya ataupun itu tahfidznya itu dengan support dari wali ya. Terus kita di sekolah motivasi, di rumah walinya motivasi, support juga gitu ya. Masih berjalan dengan baik. Ya. Ya Masya Allah. Lulusan kita yang sebelumnya 2 angkatan tuh ya Bu ya. Itu ya sampai 7 juz ada gitu. Saya tuh Masya Allah luar biasa ya. Itu bukan semata-mata dari ustadz-ustadz enggak, tapi memang anaknya semangat gitu ya. Tuanya juga orang tuanya support gitu. Saya pikir oh ini disebut dengan kita punya mimpi yang sama gitu ya. Kita punya visi yang sama. Nah, ini jadi program Quran ya di Prima Cendekia ini menjadi salah satu program unggulan Bu ya. Kalau saya bilang sampai sekarang gitu ya. Makanya orang tua ya kebanyakan ya mayoritas lah itu ya. Salah satu yang mereka sukai dari lembaga kami sehingga kami bisa eksis ya sampai sekarang bukan masalah pendidikan dinasnya. Kalau pendidikan dinas di mana-mana sama saja gitu. Ada dan standar saja gitu. Tapi justru program Qurannya inilah yang mungkin sekolah lain belum ada. Oke, masih